Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Sirah An-Nabawiyah dan kita masuk pada pembangunan Masjid Quba. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menuju ke pusat kota Madinah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mampir di daerah selatan kota Madinah, yaitu daerah Quba. Yang di situ Nabi kemudian berdiam di situ beberapa waktu, kemudian untuk membangun Masjid Quba. Dan Masjid Quba inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Sungguh Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan di hari pertama, min awwali yaumin, di hari yang pertama, ya. Dan ini menunjukkan tentang keistimewaan Masjid Quba. Oleh karenanya begitu mulianya Masjid Quba sampai Nabi SAW setiap hari Sabtu beliau pergi ke Masjid Quba, ya. Kana ya'ti Masjid Quba kulla sabtin masyian aw raqiban. Nabi SAW setiap hari Sabtu beliau pergi ke Masjid Quba, terkadang naik kendaraan, naik tunggangan, dan terkadang beliau berjalan kaki. Oleh karena kata para ulama, dua-duanya sunnah. Kalau kita di Madinah, kita pergi ke Masjid Quba naik kendaraan atau jalan kaki, ya. Kalau rata-rata jemaah haji, jemaah umrah biasanya naik bis, ya. Tapi sesekali jalan kaki boleh, bagus, ya. Ya, kalau tahu jalan, saya sudah beberapa kali ke sana jalan kaki. Kalau jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba kira-kira 40 menit, ya. 40 menit insyaallah lewat jalan-jalan tembus, enggak terlalu jauh. Tapi kalau antum mungkin 2 jam karena kesasar sana sini. Kesasar. Tapi sekitar gitu, sekitar 40 menit. Disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Sabtu beliau ke sana sengaja hari Sabtu untuk mengecek para sahabat yang mereka di sana. Nabi ingin nyambung tali ukhuwah, Nabi ke sana ngecek bagaimana kondisi mereka. Dan jelas Masjid Quba ini punya kenangan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia masjid yang pertama dalam sejarah Islam. Masjid yang pertama dalam sejarah Islam itu Masjid Quba. Dibangun sebelum Masjid Nabawi, ya. Dan Nabi SAW mengabarkan tentang keutamaan Masjid Quba. Kata Nabi SAW, man tatahhara fi baitihi thumma ata Quba'a fa shalla fihi salatan kana ka'adli al-umrah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian dia pergi ke Masjid Quba dan solat di sana suatu solat, ya, maka seperti pahala umrah. Para ulama menjelaskan solat sini solat apapun. Kalau ke Masjid Quba mau solat sunnah, mau solat wajib, ya, selama solat itu disyariatkan, maka seorang kalau solat di sana, dia bersuci di rumahnya kemudian sampai sana dia solat, maka dia mendapatkan pahala umrah. Dan ini ganjaran yang sangat agung. Dan seorang kalau sampai di sana boleh dia solat 2 rakaat, boleh dia solat 4 rakaat, atau dia solat fardu. Pokoknya kalau dia solat di sana, dia dapat pahala seperti pahala umrah. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak meriwayatkan, ya, dengan sanad yang sahih dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, li an usalliya fi masjid Quba'in rak'ataini ahabbu ilayya
min an atiya Baitul Maqdis marratain. Walau ya'lamuna ma fi Quba la tarabu ilaihi akbadal ibil. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sungguh aku salat di Masjid Quba 2 rakaat saja lebih aku sukai daripada aku mendatangi Masjidil Aqsa 2 kali. Seandainya mereka mengetahui tentang keutamaan Masjid Quba, mereka akan bersafar menuju ke Masjid Quba. Ini perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas yang menunjukkan keutamaan salat di Masjid Quba. Setelah Nabi SAW membangun Masjid Quba, tentunya kata para ulama ini menunjukkan konsentrasi Nabi penuh tentang masjid, karena masjid adalah pusat kegiatan Islam. Masjid dahulu bukan cuma buat salat aja, ya. Para sahabat kumpul di sana, rapat di sana, kegiatan dakwah di sana, ya. Ada masalah kemasyarakatan mereka diskusikan di masjid. Ya, pendidikan mulai dari masjid, dan itu adalah markas Islam. Ya, oleh karenanya yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW adalah masjid. Nabi belum bangun yang lain. Yang pertama yang penting masjid dibangun dulu. Setelah Nabi selesai bangun masjid, kemudian Nabi SAW naik di atas tunggangannya. Kemudian Abu Bakar dibonceng oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berjalan meninggalkan daerah Quba menuju kota Madinah. Waktu Nabi SAW berjalan bersama Abu Bakar, maka datang sekelompok dari Banu Najjar, yaitu kaum Ansar, yang mereka datang mengelilingi Nabi SAW sambil menghunuskan pedang mereka. Ya, mereka pun mengiringi Nabi SAW dalam perjalanannya. Kemudian di tengah perjalanan, waktu itu Nabi SAW meninggalkan Quba hari Jumat. Di tengah perjalanan Nabi mendapati waktu duha, ya, atau waktu Jumat di sebuah tempat lembah yang disebut dengan Wadi Ronuna. Wadi Ronuna, lembah Ronuna. Kemudian Nabi SAW pun sholat Jumat di situ bersama sekitar 100 orang para sahabat. Dan beliau masih menghadap Baitul Maqdis, karena selama Nabi di Madinah, awal datang ke kota Madinah, kiblat belum ke Ka'bah, masih di Baitul Maqdis. Maka Nabi pun sholat Jumat di sana. Yang sekarang tempat tersebut dibangun masjid namanya Masjid Al-Jum'ah. Masjid Al-Jum'ah. Lokasi dari Quba menuju Masjid Al-Jum'ah sekitar 900 meter. 900 meter. Sekarang sudah dibuat masjid bersejarah dinamakan dengan Masjid Al-Jum'ah. Itulah lokasi di mana Nabi pertama kali sholat Jumat di kota Madinah bersama sekitar 100 orang sahabat. Adapun di Mekah Nabi tidak pernah sholat Jumat, dan itu Jumat pertama kali Nabi kerjakan. Ya. Adapun di Mekah Nabi tidak pernah sholat Jumat karena kondisi tidak memungkinkan, karena Jumat butuh khutbah, butuh tempat orang berkumpul, sementara mereka di Mekah mereka diintimidasi, disiksa, ya, dipersulit oleh kaum musyrikin, sehingga Nabi tidak berkesempatan sholat Jumat. Baru pertama Nabi sholat Jumat tatkala tiba di kota Madinah. Kemudian berangkatlah setelah sholat Jumat, Nabi melanjutkan perjalanan menuju pusat kota Madinah. Dulu Quba itu bukan Madinah, ya. Quba itu luar kota, ya. Kalau sekarang ya Quba sudah masuk kota Madinah, ya. Karena Madinah semakin luas. Dulu kota Madinah kecil, ya. Kata para ulama, kota Madinah dahulu itulah Masjid Nabawi bersama pagarnya. Itulah kota Madinah zaman dahulu. Seluas itu. Jadi kalau ada orang keluar pagar Masjid Nabawi, keluar kota berarti. Kan itu sempat dibuat pagar juga di zaman pemerintahan siapa, dibuat pagar menutupi kota Madinah, dibuat gerbang masuk lewat gerbang situ. Itulah kota Madinah dahulu, artinya rumah-rumah berputar di sekitar situ saja, ya. Sehingga namanya Quba jauh, ya. Apalagi Zulhulaifah itu juga luar kota, Bir Ali luar kota, ya. Jadi Quba dulu bukan Madinah, Quba lain, Madinah lain. Tapi sekarang Quba sudah masuk areal kota Madinah. Maka Nabi berangkat dari Quba menuju kota Madinah, ya. Dari perkampungan Bani Salim bin Auf. Kemudian Nabi SAW pun berjalan dengan ontanya, ya. Setiap Nabi lewat suatu rumah atau suatu kampung, maka mereka minta Nabi untuk singgah.
Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati suatu tempat, dia bertemu dengan beberapa orang, kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, aqim indana fil adadi wal uddati wal mana'ah." Ya Rasulullah, mampirlah, singgahlah di tempat kami, ya. Menginap di tempat kami, sungguhnya jumlah kami banyak dan kami punya kekuatan, ya. Aman kalau bersama kami, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khallu sabilaha fa innaha ma'murah." Biarkan ontaku berjalan, sungguhnya dia sedang diperintah. Jangan ditahan. Fakhallau sabilaha. Akhirnya mereka biarkan onta Nabi jalan. Onta Nabi jalan terus sampai tatkala onta Nabi dan Nabi dan sebagian sahabat melewati rumah Bani Bayadah, yaitu kampung lagi, kelurahan yang lain misalnya gitu. Sampai lewat situ Nabi dicegat oleh Ziyad bin Labid radhiyallahu anhu dan juga Farwah bin Amr bersama beberapa orang kampung Bani Bayadah. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, halumma ilaina." Wahai Rasulullah, mampirlah tempat kami, ya. Kami jumlahnya banyak, kami juga akan membela engkau, ya. Nabi hanya berkata, "Khallu sabilaha fa innaha ma'murah." Biarkan ontaku berjalan, dia sedang diperintah, ya. Enggak enak juga kalau mampir sini nanti sana enggak mampir, enggak enak. Nabi jalan terus. Fa khallau sabilaha, mereka biarkan ontanya berjalan. Fantalaqat, ontanya jalan lagi. Sampai mereka tiba di perkampungan Bani Sa'idah. Maka dicegat oleh Sa'ad bin Ubadah wal Mundhir bin Amr, beberapa orang dari Bani Sa'idah. Mereka berkata sama, "Ya Rasulullah, halumma ilaina ilal adat wal uddati wal mana'ah." Ya Rasulullah, mampirlah di tempat kami, ya, singgah di tempat kami. Sesungguhnya kami jumlahnya banyak, kami punya kekuatan, kami akan melindungimu. Faqala, Rasulullah SAW jawab dengan jawaban yang sama, "Khallu sabilaha fa innaha ma'murah." Biarkan ontaku jalan, sungguhnya dia sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hentikan dia. Fantalaqat, jalan lagi terus sampai Rasulullah SAW masuk di kota Madinah. Fi jawin mashhunin bil farah, orang-orang menyambut kedatangan Nabi dengan penuh kegembiraan, ya, dan ini adalah sejarah yang luar biasa. Maka terdengar suara takbir, suara tahmid di jalan-jalan, di rumah-rumah, di lorong-lorong. Semua para sahabat bergembira dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia masih kecil, Anas bin Malik, dia berkata, "Innila as'afil gilman yaqulun." Aku sedang bersama anak-anak kecil, anak-anak muda, dan mereka berkata, "Ja'a Muhammad." Muhammad datang, Muhammad datang. Fa'as'a, maka aku berusaha, fala ara syai'an, aku lihat enggak ada orang. Tsumma yaqulun, mereka berkata lagi, "Ja'a Muhammad." Muhammad sudah datang. Fa'as'a fala ara syai'an, aku pun cari-cari enggak dapat juga, mana Muhammad. Qala hatta ja'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Abu Bakrin. Ya. Fakamanna fi ba'dhi hiraril Madinah, ya. Thumma ba'atha rajulan min ahli badiyah liyu'dhina bihim al-ansar. Maka kami tiba-tiba datang Nabi dan Abu Bakar, dan kami sedang berada di suatu tempat, kami bersembunyi, ngelihat-lihat, oh kelihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Maka kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengutus seorang untuk mengumumkan kepada kaum Ansar bahwasanya Nabi sudah datang. Maka datanglah para sahabat, ya, sekitar 500 orang, mereka menyambut kedatangan Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sambil mereka berkata, "Intaliqu aminin muta'in." Ya. Silakan jalan wahai Nabi dan Abu Bakar, kalian datang dalam kondisi aman dan akan ditaati. Orang-orang begitu ramai menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai gadis-gadis yang biasanya dipingit dalam rumah juga keluar pengin lihat. Pengin lihat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ayyuhum hu?" Mana yang Muhammad? Mana yang Muhammad? Mereka sampai keluar-keluar di rumah-rumah, ya. Ya, ingin tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Bara bin Azib, "Fama ra'aitu ahlal Madinati farihu bi syai'in farahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat penduduk kota Madinah gembira sebagaimana gembira mereka tatkala mereka menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang-orang berkata, "Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu telah datang."
Maka para lelaki, para wanita sampai naik di atas atap-atap rumah ingin lihat Nabi. Ya. Anak-anak, pembantu-pembantu, semua tersebar di jalan-jalan. Semuanya berteriak, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, Ya Muhammad, Ya Rasulullah. Gembira karena kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berkata, "Lamma kana al-yawmul ladzi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah, adha'a minha kullu syai." Tatkala Nabi pertama kali masuk di kota Madinah, maka seluruh perkara di kota Madinah terasa terang benderang. Anas berkata juga, "Fama ra'aitu yawman qad anwara wala ahsana min yawmin dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar al-Madinah." Aku tidak pernah mendapati suatu hari yang begitu bercahaya dan begitu indah seperti hari pertama kali Nabi dan Abu Bakar masuk dalam kota Madinah. Kemudian Nabi SAW setiap melewati rumah dari kaum Ansar di kota Madinah, semuanya memegang tali kekang onta Nabi SAW. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, mampir, mampir." Rasulullah berkata, "Khallu sabilaha fa innaha ma'mura." Biarkan ontaku jalan, sungguhnya dia sedang diperintahkan. Enggak ada mampir-mampir. Kemudian Rasulullah SAW terus jalan dengan ontanya. Sampai Rasulullah SAW tiba di rumah dari Bani Malik ibn Najjar, tempat dibangunnya Masjid Nabawi. Jadi yang memilih lokasi dibangunnya masjid itu onta atas perintah siapa? Allah. Bukan Nabi yang milih. Yang milih Allah. Tetapi melalui onta tersebut. Tiba-tiba onta tersebut berhenti di lokasi tempat Masjid Nabawi akan dibangun. Dia pun duduk di situ. Dan Nabi belum turun. Dia duduk sebentar, kemudian dia bangun lagi. Bangkit lagi onta tersebut, wasarat qalilan. Kemudian dia jalan, maju lagi. Setelah dia jalan, kemudian dia tengok kanan, tengok kiri, dia balik lagi. Kemudian nderem lagi di tempat yang tadi, ya. Maka disitulah tempat dibangun Masjid Nabawi. Tatkala dia sudah di situ, ya, dan itu lokasi tempat mirbat litamar, yaitu tempat pengeringan korma. Kalau mereka panen korma, mereka keringkan supaya korma tersebut mungkin lebih baik, ya. Ternyata tempat tersebut adalah milik dua anak yatim dari Bani Malik bin Najjar, dan mereka sedang dirawat atau dipelihara oleh As'ad bin Zurarah. Tatkala unta tersebut menderam, sudah menderam, kemudian kepalanya dia tundukkan, berarti selesai, dia enggak akan bangun lagi, ya. Maka Nabi pun turun dari ontanya, ya. Persis di depannya ada rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka Nabi berkata, "Hadza insya'allahul manzil." Insyaallah di sinilah tempat untuk tinggal. Ya, dan ini tentunya seperti saya katakan tadi, bahwasanya onta tersebut berjalan menuju tempat tadi atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan, "Khallu sabilaha fa innaha ma'mura." Biarkan dia berjalan, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW berkata dalam sebagian riwayat, "Anzilu ala Bani Najjar akhwali Abdul Muttalib ukrimuhum bidzalik." Rupanya Nabi di tempat bangun Masjid Nabawi itu di kampungnya Bani Najjar. Bani Najjar ini siapa? Bani Najjar ini adalah keluarga ibunya Abdul Muttalib. Ibunya Abdul Muttalib. Jadi kan Nabi namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kenapa? Karena Hashim itu sebagaimana kita pernah jelaskan di awal pengajian. Hashim dia tinggal di Mekah dan dia suka berdagang ke Syam. Suatu hari dia pergi ke negeri Syam, dia mampir dulu di kota Madinah sebelum pergi ke negeri Syam. Waktu mampir di kota Madinah, dia menikah dengan seorang wanita dari Bani Najjar namanya Salma binti Amr. Maka dia menikah dengan wanita tersebut, kemudian dia berdagang ke negeri Syam, akhirnya meninggal di sana. Ternyata waktu dia meninggal, istrinya hamil. Maka lahirlah seorang anak namanya Syaibah. Kakeknya Nabi SAW, Syaibah. Disebutkan waktu dia lahir ada semacam uban di kepalanya, maka dinamakan dengan Syaibah. Syaibah itu artinya uban. Kemudian tinggallah Syaibah bersama ibunya Salma binti Amr An-Najariyah di kota Madinah sampai sekitar umurnya 8 tahun. Sementara Hashim ini yang dia adalah pembesar kota Mekah, ya. Dia punya adik namanya Al-Muttalib. Dia punya adik namanya siapa? Al-Muttalib. Nah, waktu Hashim meninggal dunia,
Maka yang pegang pengaturan kota Mekah namanya Al-Muttalib. Rupanya Al-Muttalib diberitahu kabar ternyata dia punya ponakan anaknya Hashim di kota Madinah. Maka akhirnya Al-Muttalib pun nyusul ingin jemput anak kakaknya yaitu Syaibah, maka dia perlu pergi ke kota Madinah. Maka dirayulah ibunya, biarlah Syaibah tinggal sama kami. Akhirnya kata ibunya jangan, akhirnya Muttalib merayu, nanti insya Allah dia akan mendapatkan kedudukan karena bapaknya dulu seorang tokoh di kota Mekah. Akhirnya diizinkanlah Syaibah untuk pergi ke kota Mekah. Waktu Syaibah pergi ke kota Mekah dibonceng oleh omnya namanya Al-Muttalib. Masih nyambung enggak ini? Kalau namanya Joko gampang. Al-Muttalib, Hashim, Salma. Akhirnya berangkatlah Syaibah digonceng oleh Al-Muttalib masuk di kota Mekah. Waktu dia masuk di kota Mekah, orang-orang menyangka karena mereka tahu Muttalib tidak punya anak seperti ini. Maka mereka menyangka itu budaknya Muttalib. Maka mereka panggil dengan Abdul Muttalib. Artinya budaknya si Al-Muttalib. Ternyata itu bukan budaknya, ini adalah ponakannya. Itulah kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibah. Nama aslinya adalah apa? Syaibah. Jadi kakek Nabi itu, Al-Muttalib itu, ibunya namanya Salma binti Amr An-Najjariyah. Penduduk kota Madinah dari kaum Ansar. Maka waktu Nabi berjalan dengan ontanya, ternyata Allah pilihkan onta tersebut untuk menderem di kampungnya Bani Najjar. Kampung nenek moyangnya. Kampung ibu dari kakeknya. Maka Nabi berkata, Anzil ala Bani Najjar, aku tinggal di kampung Bani Najjar, akhwali Abdul Muttalib, keluarga kakekku Abdul Muttalib, ukrimuhum bidzalik, aku ingin muliakan mereka dengan ini, dengan tinggal di tempat mereka. Jadi Nabi ingin nyambung silaturahmi. Kemudian setelah Nabi tiba di situ, Nabi berkata, ayu buyuti ahlina akrab. Ya. Mana rumah yang paling dekat di sini? Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu langsung menimpali. Dia berkata, "Ya Nabiullah, hadhihi dari." Wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, inilah rumahku. Wa hadza babi, dan inilah pintuku, dekat dengan tempat onta menderem, ya. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, "Fantalik fahayyi lana maqilan." Ayo pergi, siapkan tempat kami untuk menginap. Abu Ayyub pintar, ya. Waktu dia pergi, dia ambil pelananya Nabi dari onta, dia bawa ke rumahnya biar Nabi enggak pergi, ya. Fahtamala Abu Ayyub rahlan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi belum masuk, dia duluan. Dia mendahului Nabi, dia ambil pelananya, dia bawa masuk ke rumahnya. Waktu Nabi menuju ke rumah Abu Ayyub, datang seseorang mencegat Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, aina tahil?" "Ya Rasulullah, mau kemana?" "Sama saya aja, di rumah saya aja." Kata Nabi, "Al-mar'u ma'a rahlihi." Seorang ikut pelananya di mana? Pelananya sudah di situ, mau dimain. Masa saya di sana, pelananya di sana. Akhirnya kemudian As'ad bin Zurarah mengambil onta Nabi, kemudian disimpan oleh As'ad bin Zurarah. Adapun Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan lalu, Abu Bakar nginap di seorang sahabat namanya Kharijah bin Zaid, yang nanti punya anak namanya Ummu Kulthum, saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Jadi saya sampaikan Abu Bakar punya anak perempuan 3, yaitu Asma, Aisyah, sama Ummu Kulthum. Asma ibunya kafirah, ya, ibunya kafirah, ya. Aisyah ibunya namanya Ummu Ruman. Adapun Ummu Kulthum ibunya namanya, kalau nggak salah, Habibah bintu Kharijah, ya. Jadi Abu Bakar berapa istrinya? 3, tidak seperti kita, ya. Jadi ibunya beda-beda. Jadi mereka semua Asma, Aisyah sama Ummu Kulthum bersaudara sebapak lain ibu, sebapak lain ibu. Jangan serius banget dengarnya, santai aja. Baik. Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Rabiul Awal. Dan ini adalah kejadian yang sangat berharga dalam Islam, kejadian yang sangat penting dalam Islam. Oleh karenanya para sahabat menjadikan hijrahnya Nabi sebagai tahun penanggalan. Tahun penanggalan.
Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dalam bab tarikh dengan beliau berjudul Min aina arrakhu tarikh, dari mana para sahabat memulai penanggalan. Ya. Ternyata para sahabat, kata Sahal bin Sa'ad, dia berkata, ma'addu min mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala min wafatihi ma'addu illa min maqdamihi al-Madinata. Mereka tidak menjadikan hari tahun penanggalan Islam menjadi patokan dari hari lahirnya Nabi, bukan juga dari hari wafatnya Nabi, tapi dari hari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ya dalam riwayat ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat untuk menentukan tanggalan. Bagaimana kisahnya Umar menentukan tanggalan? Al-Hafidz Ibnu Katsir meriwayatkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah pada tahun sekitar 16 Hijriah atau 17 Hijriah atau 18 Hijriah di zaman kekhalifahan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu terjadi suatu kejadian, yaitu ada seorang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluhkan sambil membawa sak semacam bukti ya, semacam bukti, surat bukti ya. Ada orang yang harusnya bayar utang belum bayar-bayar. Padahal sudah tertulis dalam surat tersebut, dia harus bayar bulan Sya'ban. Sudah jatuh tempo di bulan Sya'ban dan sekarang sudah lewat, tapi dia belum bayar-bayar. Maka dia mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar bertanya, ini dalam surat perjanjian ini, Sya'ban yang mana dia harus bayar? Apakah Sya'ban bulan ini, tahun ini, ataukah Sya'ban tahun yang lalu? Atau Sya'ban tahun depan, enggak ada tahunnya, cuma ada bulan apa? Sya'ban. Ya. Karena orang-orang Arab dahulu mereka mengetahui bulan, ya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, mereka sudah tahu. Sejak zaman jahiliyah mereka tahu, tapi mereka tidak ada tahun. Tahun keberapa, tahun keberapa enggak ada. Makanya mereka kalau membuat penanggalan, mereka bilang, mereka kaitkan dengan peristiwa tertentu. Seperti Nabi SAW dilahirkan amal fil. Nabi Muhammad SAW lahir di tahun peristiwa tentara bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan si fulan lahir 2 tahun sebelum peristiwa tentara bergajah. Si fulan lahir 5 tahun setelah peristiwa tentara bergajah. Mereka belum ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, enggak ada. Yang ada adalah orang-orang Romawi dan orang Persia. Mereka sudah punya tahun penanggalan. Gara-gara kasus ini, maka Umar mengumpulkan para sahabat. Kita harus bikin tahun, kalau enggak nanti bingung ya. Sya'ban jatuh tempo, Sya'ban yang mana? Di sini enggak tertulis. Sya'ban tahun lalu kah, tahun sekarang kah, atau tahun depan? Maka Umar pun berdiskusi. Sebagian mereka berkata, sudahlah kita mengikuti tahunnya orang-orang Romawi. Ya, dan orang-orang Romawi mereka membuat tanggalan tahun dengan kerajaannya Iskandar bin Philips Al-Makedoni ya. Apa bahasa Inggrisnya Iskandar? Alexander kan? Alexander bin Philips ya. Mereka mulai tanggalan dengan Alexander bin Philips. Umar bilang enggak. Sebagian lagi, bagaimana kalau kita ikuti tahunnya orang-orang Persia? Ya. Orang-orang Persia juga sama, mereka membuat tahun sesuai dengan raja mereka. Umar juga tidak setuju. Sebagian sahabat lagi memberi ide, bagaimana kalau kita memulai tanggalan dengan tahun lahirnya Nabi SAW di tahun pertama. Sebagian lagi mengatakan bagaimana kalau kita menjadikan tahun pertama Islam adalah tahun di mana Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Sebagian lagi berkata bagaimana kalau kita menjadikan tahun pertama Islam adalah tahun hijrahnya Nabi SAW. Sebagian lagi mengatakan tidak, kita tentukan tahun pertama Islam, tahun wafatnya Nabi SAW. Akhirnya setelah mereka berdiskusi, Umar mengatakan kita menjadikan tahun pertama tahun hijrahnya Nabi SAW. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala waktu mengomentari kisah ini, ya, beliau berkata, apa hikmahnya? Kenapa tidak dijadikan tahun lahirnya Nabi sebagai tahun pertama Islam, atau tahun wafatnya Nabi sebagai tahun wafatnya Islam? Ya. Ibnu Hajar berkata, "Li'anna al-maulida wal mab'ats la yakhlu wahidun minhuma minan niza' fi ta'yin sanah." Karena
Ya, kenapa tidak tahun pas wafat atau lahir atau Nabi diutus menjadi seorang Rasul? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena lahirnya Nabi tahun keberapa dan diangkatnya Nabi menjadi seorang Nabi, itu selalu ada khilaf. Tidak jelas. Kapan lahirnya Nabi ada khilaf di kalangan para ulama. Kapan Nabi diangkat menjadi seorang Rasul juga khilaf di kalangan para ulama. Ya. Kemudian juga adapun wafat, Nabi wafat semua orang sepakat. Tidak ada yang khilaf. Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Tetapi kalau dijadikan tahun wafatnya Nabi sebagai hari tanggalan Islam, maka ini akan menimbulkan orang-orang akan terus bersedih, ya, dan dikhawatirkan terjadi apa yang terjadi. Akhirnya yang tertinggal cuma tahun hijrah. Tahun hijrah. Oleh karenanya Umar dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala dan disepakati oleh para sahabat menjadikan hijrahnya Nabi sebagai tahun pertama Islam. Dan benar, hijrah Nabi ini luar biasa. Dengan hijrahnya Nabi dari Mekah menuju kota Madinah, maka terjadilah perubahan luar biasa. Ya, para sahabat yang tadinya ditindas, diintimidasi di kota Mekah, akhirnya mereka selamat. Akhirnya Islam yang dahulunya tidak punya negara, akhirnya muncullah negara baru, negara Islam yang bakalan menguasai banyak dari tempat-tempat di dunia ini. Bahkan menghancurkan Romawi dan Persia di zaman para sahabat dahulu. Dengan hijrah, ya, maka berdirilah masjid-masjid, ya, Masjid Quba, Masjid Nabawi, ya, dan tersebarlah cahaya Islam ke penjuru alam semesta. Oleh karenanya dengan hijrah para sahabat pergi dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam, maka pantaslah tahun hijrahnya Nabi ini dijadikan tahun pertama dalam Islam. Taib, kita lanjutkan. Maka Nabi akhirnya tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan Abu Ayyub tentunya sangat gembira dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumahnya Abu Ayyub. Rupanya rumahnya Abu Ayyub ini 2 lantai. Lantai pertama, lantai kedua. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di bawah, Abu Ayyub di atas sama istrinya. Abu Ayyub di atas sama istrinya. Itu rumah sederhana tapi dua lantai, ya. Kemudian lama-kelamaan mereka merasa tidak enak. Jadi Nabi tinggal di sini sebulan. Mungkin hari pertama, oke, hari kedua, tapi hari berikutnya mereka merasa enggak enak. Masa kita tiap hari lewat di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka merasa enggak enak. Masa kita berjalan di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya mereka bagaimana supaya enggak jalan di atas kepala Nabi? Mereka hanya tinggal di pojok-pojokan rumah. Jangan sampai di tengah-tengah. Dia tinggal di pojok, jalan ke pojok, yang enggak lewat kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun malam itu tidak bisa tidur, renungkan gimana ini kita masa di atas kepala Nabi. Akhirnya mereka pun tatkala pagi hari mereka sampaikan kepada Nabi. Kata mereka, "Ya Nabi Allah," kata Abu Ayyub, "wahai Rasulullah, ya. Inni la akrahu wa u'zim an akuna fawqak." Sungguh saya merasa benci dan saya merasa berat kalau saya harus berada di atasmu. Wa takuna tahti, kau di bawahku. Fakun anta fil ulwi wa nanzilu nahnu fanakun fi sufli. Ya Rasulullah, bagaimana kalau mulai hari ini Anda di atas, kami yang di bawah? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Ayyub, as-suflu arfaqu bina wa biman yakshahna." Ya Abu Ayyub, di bawah lebih enak. Lagi pula kalau ada tamu enggak repot. Ketemu saya di bawah, suruh naik susah, sudah di bawah aja. Akhirnya Abu Ayyub, udahlah, akhirnya Nabi tetap di bawah. Kata Abu Ayyub, "Wa kunna fawqahu fil maskan." Kami terus tinggal di atas. Sampai suatu hari ada bejana tempat air milik kami pecah. Maka airnya pun tumpah. Nah, mereka takut air tersebut netes dari atas kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Ayyub, "Faqumtu ana wa ummu Ayyub bi qatifatin lana. Malana li hafun ghairuha." Kami pun mengambil selimut milik kami dan kami tidak punya selimut kecuali itu saja. Kami untuk agar air tidak tumpah ke bawah kami ambilin. Ya, kami untuk mengeringkan lantai di atas. Khawatir air menetes sampai kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah kejadian itu, kata Abu Ayyub, aku pun turun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, "La a'lu saqifatan anta tahtaha." Aku tidak mungkin ya Rasulullah. Tidak mungkin saya tinggal di atas suatu atap yang di bawahnya ada dirimu. Rasulullah bilang, "Enggak, saya di bawah aja." Abu Ayyub, "Enggak ya Rasulullah, harus." Terus Abu Ayyub terus ngerayu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan terus minta, "Ya Rasulullah, kamu di atas saja." Akhirnya Rasulullah SAW pun mengalah, ya. Menghormati sahibul bait. Akhirnya Rasulullah SAW naik di atas dan Abu Ayyub pun di bawah.
Kata Abu Ayyub, wa kunna nasna'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asya. Kami masakan Nabi makan malam. Tsumma nab'ath bihi ilail. Terus kami kirim makanan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza radda alaina fadlahu tayammamtu ana wa ummu Ayyub mawdi asabihi. Nabi dikasih kirim banyak, nanti Nabi mungkin ambil separuh. Mungkin misalnya adonan Nabi ambil separuh, diambil dengan tangannya, sisanya dia turunkan untuk makannya Abu Ayyub sama Ummu Ayyub. Jadi Abu Ayyub hidangkan banyak ya. Nabi ambil secukupnya, Nabi potong dengan tangannya. Begitu Nabi turunkan sisanya, maka kata Abu Ayyub dan Ummu Ayyub, kami pun mencari sisa bekas tangan Nabi, berkah. Kami pun cari, kami makan itu sisa bekas potongan apa? Tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sudah disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akalna minhu, kami makan dari sisa sentuhan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabtaghi bidzalikal barakah, kami berharap mendapatkan keberkahan dari makanan yang sudah disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah para sahabat, mereka tahu bahwasanya tubuh Nabi penuh berkah, ludah Nabi berkah, rambut Nabi berkah, keringat Nabi berkah, sehingga mereka berebut-rebutan untuk mencari keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi buang ludah, maka para sahabat ya tidak, ludah tersebut tidak akan sampai ke tanah, sudah dipegang oleh para sahabat. Sampai suatu hari kami bikin makan malam, ya. Kemudian di masakan tersebut kami campurkan bawang putih atau bawang merah. Kemudian kami kirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah SAW tolak. Rasulullah SAW tidak makan sama sekali. Rasulullah SAW lihat mungkin bau apa namanya, bau bawang. Rasulullah SAW turunkan kembali. Waktu diturunkan, dia lihat enggak ada bekas bekas belahan Nabi, enggak ada. Kami faji'tuhu fazian, kami pun takut. Ini kenapa makanannya? Ya Rasulullah, radatta asya'aka, kenapa kau tidak makan ya Rasulullah? Kembalikan makan malammu. Walam arafi maudhi ayadik, aku tidak lihat kau potong sama sekali dari makanan tersebut. Wa kunta idza radattahu alaina, ya. Tayammamtu ana wa ummu Ayyub bi maudhi ayadik. Kami biasanya kalau kau ambil, kami biasanya nyari sisa bekas sentuhan tanganmu untuk kami makan. Kami mengharap keberkahan. Tetapi sekarang kenapa kau tidak ambil sama sekali? Ada apa gerangannya Rasulullah? Fama mana'aka minhu, apa yang mencegahmu untuk tidak mengambil makanan kami? Maka Nabi berkata, inni wajadtu fihi riha hadhihi syajarah wa ana rajulun unaji. Aku tadi mau makan, aku mencium ada bau bawang. Dan aku tidak bisa karena aku ini unaji, aku sedang berbincang-bincang dengan malaikat. Dan malaikat tidak suka bau bawang. Ya. Maka Abu Ayyub bertanya, "Aharamunhu? Apakah haram ya Rasulullah?" Kata Nabi, "La, tidak haram. Walakinni akrahu, tapi aku tidak suka." Nabi spesial, Nabi karena bincang-bincang dengan malaikat, maka Nabi tidak mau makan apa? Bawang. Adapun kita tidak apa, yang penting kalau ke masjid jangan bau bawang, itu aja. Ya. Karena Rasulullah SAW tidak suka kalau orang ke masjid bau bawang. Sampai Rasulullah SAW pernah suruh orang untuk dikeluarkan dari masjid. Gara-gara dia masuk masjid ternyata mulutnya bau apa? Bau bawang. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat terganggu dengan apa yang manusia merasa terganggu. Tetapi kalau sudah dibakar atau dimasak tidak mengapa ya. Sebagaimana dalam riwayat ya. Fa amithu tabkhan, itu hilangkan bau yang kuat tersebut dengan dimasak, apakah dibakar atau dimasak. Kata Abu Ayyub, setelah itu kami tidak pernah masak lagi makanan buat Nabi, ada bawang putihnya atau bawang merahnya. Wa makana tamur lailatun illa wa ala babi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal arba'ah min as-sahabah al-ansar yatanawabuna fi hamli ta'amil Rasulullah sallallahu. Dan para sahabat bukan cuma Abu Ayyub saja yang melayani Nabi. Para sahabat setiap hari juga datang antar makanan kepada Nabi. Setiap hari, tidak ada satu malam pun kecuali ada 3 orang atau 4 orang mengantar makanan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ya setelah sebulan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah dari rumah Abu Ayyub ke rumahnya beliau sendiri, ke hujurat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlalu hari-hari ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal ya. Kemudian Ibnu Abbas sudah besar, Ibnu Abbas sampai di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas ya di Basrah diangkat menjadi seorang
gubernur di Basrah. Ali yang menunjuk Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait itu siapa? Ahlul Bait itu semua dari keturunan Bani Hashim, semuanya Ahlul Bait. Di antaranya zuriyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Alu Abbas, anak-anak keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, semuanya Ahlul Bait. Oleh karena saya di Madinah saya punya kawan-kawan, ada yang Ahlul Bait dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang dari zuriyatul Husain, ada yang dari zuriyat Al-Hasan, dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan ada juga saya punya teman Ahlul Bait dari keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka juga Ahlul Bait. Keturunan Abbas. Di antara Ahlul Bait adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia sahabat junior. Ya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Ibnu Abbas suatu saat menjadi wali Al-Basrah, menjadi gubernur di Basrah, ditunjuk oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, kebetulan waktu itu Abu Ayyub Al-Ansari sedang datang ke Basrah. Datang menuju Basrah. Dan juga gubernurnya adalah Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas mendapati kedatangan Abu Ayyub Al-Ansari sebagai kesempatan besar untuk dia membalas kebaikan Abu Ayyub yang pernah melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Ayyub datang ke Basrah, ya, maka Ibnu Abbas pun tahu, dia pun mengosongkan rumahnya. Farraga lahu baitahu, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak sanad yang hasan, ya, dari Habib bin Abi Thabit, anna Abu Ayyub Al-Ansari qadima ala Ibnu Abbas al-Basrata fafarraga lahu baitahu. Tatkala Abu Ayyub datang ke Basrah, maka Ibnu Abbas mengosongkan rumahnya untuk siapa? Abu Ayyub, karena Nabi pernah tinggal di rumahnya Abu Ayyub. Kemudian dia berkata kepada Abu Ayyub, Ibnu Abbas, la asna'anna bika kama sana'ta bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan memperlakukan engkau, wahai Abu Ayyub, sebagaimana pernah kau perlakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruh tinggal di rumahnya, dikosongkan, dilayani. Kemudian kata Ibnu Abbas, kam alaika minad dain? Utangmu berapa wahai Abu Ayyub? Sahabat punya utang ya. Kata Abu Ayyub, ishruna alfan, saya punya utang 20.000 dinar atau dirham. Banyak itu. 20.000 dinar atau dirham. Maka Ibnu Abbas fa'atau arba'ina alfan. Ibnu Abbas kasih, bukan cuma 20.000, kasih 40.000. Kemudian dikasih ishrina mamlukan, dikasih 20 budak. Ini ambil duit 40.000. Kalau dinar itu mahal. Dinar, 1 dinar itu 4/4 gram emas sekarang. 1 dinar itu 4/4 gram emas. Seandainya 20.000 dinar, yang jumlah yang banyak. Dikasih 40.000 dinar, dikasih 20 orang budak. Ya. Kemudian dia berkata, laka ma fil bait. Semua yang dalam rumah ini punyamu. Kenapa dia ingat bagaimana jasanya Abu Ayyub kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub tidak pernah melayani Nabi minta balasan, tidak. Tetapi demikianlah, ada keluarga Nabi, kerabat Nabi Ibnu Abbas yang tahu bagaimana membalas jasa seorang yang mulia seperti Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang melakukan kebaikan kepadamu, maka balaslah. Kita harus balas budi. Orang yang baik tahu balas budi, ya. Kalau ada orang berbaik sama kita, kita balas dengan sebagaimana yang dia lakukan kepada kita. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kalian tidak mendapati yang bisa membalas kebaikannya, fad'u lahu, maka seringlah doakan dia. Hatta tarau annakum qad kafatumuhu, sampai kalian merasa kalian sudah cukup membalas kebaikan mereka dengan doa yang banyak yang memang pantas untuk dia dapatkan. Jadi kalau ada orang, misalnya ada orang memberi kita hadiah, kalau kita selevel, ya sama-sama kaya atau sama-sama sedang atau sama-sama miskin, ya kita kasih sebagaimana dia kasih sama kita. Kalau dia kasih ayam, kita juga kasih ayam. Kalau kasih ayam, kita kasih kambing, boleh lah ya. Tapi kalau ada orang misalnya pejabat atau orang kaya, dia tidak butuh harta. Ya mungkin dia butuh hadiah yang lain, sekedarnya menunjukkan kita menghargai pemberiannya. Atau kita doakan dia dalam salat kita, dalam sujud kita, sampai kita merasa bahwasanya kita sudah cukup berbuat baik kepada dia dengan doa tersebut. Kalau kita masih merasa belum cukup, terus doakan dia. Terus doakan dia. Karena kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Islam melarang kita melupakan kebaikan orang lain. Ya. Islam
melarang kita melupakan kebaikan orang lain. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidaklah seorang dikatakan bersyukur kepada Allah kalau tidak tahu bersyukur kepada orang lain. Jadi kalau orang lain berbuat baik sama kita, kita lupakan ya. Mentang-mentang sekarang kita sudah berada, kita sudah kaya, teman lama kita buang semua, tidak pernah kita cuekin. Ini enggak benar namanya. Kita tidak tahu membalas kebaikan orang. Bisa jadi teman kita yang dulu ya, yang kita dalam kesulitan dia bantu kita ya. Terus kita lupakan begitu karena dapat teman-teman baru misalnya, itu tidak boleh. Itu namanya tidak tahu berterima kasih kepada Allah. La yashkurillah man la yashkurin nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Kalau kita tidak bisa balas dengan harta karena kita enggak punya harta atau karena orang tersebut tidak butuh harta seperti dia pejabat atau orang kaya, maka doa. Yang terbaik adalah apa? Doa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kau tidak mampu membalas kebaikan dia, fad'u lahu, doakan dia. Doakan dia. Jadi jangan pelit ya. Pelit sudah pelit dengan harta, pelit lagi dengan apa? Dengan doa. Orang tersebut tidak butuh dengan harta, dia butuh dengan doa. Taib. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi sementara tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ya. Maka Nabi mengirim Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah dan Abu Rafi'. Zaid bin Harithah kita tahu ya, dia Zaid bin Harithah adalah budaknya Nabi yang dibebaskan oleh Nabi. Tadinya adalah seorang budak dibeli oleh Hakim bin Hizam di pasar, ponakannya Khadijah. Kemudian budak tersebut dihadiahkan kepada bibinya Khadijah. Kemudian Khadijah menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Nabi. Zaid bin Harithah ini akhirnya diangkat menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi tidak punya anak laki-laki. Nabi sangat sayang kepada dia. Hibbu Rasulillah, orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Tinggal di rumah Nabi sampai dia dijuluki dengan Zaid bin Muhammad. Dahulu orang manggilnya Zaid bin Muhammad. Sampai akhirnya Allah larang, ud'uhum li abaihim ya huwa aqsatu indallah ya. Itu lebih baik. Maka setelah itu tidak boleh lagi panggil Zaid bin Muhammad, tetapi dinisbahkan kepada bapaknya Zaid bin Al-Harithah. Tapi dia adalah orang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya anak namanya Usama bin Zaid. Itu juga sangat dicintai oleh Nabi. Maka dijuluki hibbu hubbi Rasulillah. Itu anak dari kesayangan dari kesayangannya Nabi. Dia juga sangat disayang sama Nabi. Bapaknya juga sangat disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi utus dua orang, Zaid bin Harithah dan Abu Rafi'. Ini juga budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diutus ke Mekah untuk jemput keluarga Nabi karena keluarga Nabi belum datang. Nabi sudah hijrah, masih tinggal perempuan-perempuan di kota Mekah. Ya, dibekali dengan 2 onta dan juga 500 dirham untuk mendatangkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Zaid bin Harithah dan Abu Rafi' membawa Fatimah radhiyallahu taala anha. Ali sudah nyusul duluan, Fatimah belum. Dijemputlah Fatimah. Belum ya, mereka belum menikah sepertinya, belum menikah ya. Ali duluan, Fatimah belakangan. Ummu Kulthum radhiyallahu anha putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Saudah binti Zam'ah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah menikah dengan siapa? Saudah. Kemudian Ummu Aiman yaitu hadinat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu pernah mengayomi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah istrinya Zaid bin Harithah. Kemudian anaknya Usamah bin Zaid. Ya. Adapun putri Nabi Zainab waktu mau diajak ke kota Madinah, maka Zainab tidak mau. Kenapa? Bukan dia tidak mau, tapi dia dilarang oleh suaminya. Suaminya itu yaitu Abul As bin Rabi' masih musyrik. Masih apa? Musyrik, ya. Adapun Ruqayyah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah duluan berangkat ke kota Madinah bersama Utsman bin Affan suaminya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, maka akhirnya keluarga Nabi pun datang. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq suruh mengambil keluarganya, maka datanglah Ummu Ruman, istrinya Abu Bakar, ibunya Aisyah. Kemudian Aisyah dan Asma radhiyallahu taala anhuma, kemudian mereka pun datang tinggal bersama Abu Bakar di kota Madinah. Tatkala hijrah, lahirlah seorang sahabat mulia namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, anaknya Asma
bintu Abu Bakar. Ya, tadi sudah saya bilang Asma bintu Abu Bakar saudari sebapaknya siapa? Aisyah. Abu Bakar ini anak perempuannya ada berapa? 3. Asma, Aisyah dan Ummu Kulthum. Asma binti Abu Bakar menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam juga kerabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zubair bin Awam. Dari Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abu Bakar punya anak 2. Terkenal dalam hadis-hadis. Yang pertama Abdullah bin Zubair, dia seorang sahabat lahir di tahun pertama hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi anaknya kedua namanya Urwah bin Zubair, sering juga meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dan Urwah bin Zubair ini tabi'in karena dia tidak menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zubair sahabat. Ketika Asma sampai di kota Madinah ya, dalam kondisi hamil, tiba di kota Madinah kemudian dia melahirkan anaknya Abdullah bin Zubair. Waktu Abdullah bin Zubair lahir, maka ibunya Asma datang membawa putranya Abdullah bin Zubair kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengambil korma, dan itu kebiasaan para sahabat kalau mereka punya anak dibawa langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menggigit korma, melumat-lumat korma, kemudian Nabi pun ambil korma tersebut, dia masukkan ke dalam mulut Abdullah bin Zubair, dimasukkan, dan itu yang pertama kali masuk dalam mulut Abdullah bin Zubair, korma bersama air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kebiasaan para sahabat, dan Nabi namakan anak tersebut dengan Abdullah sambil didoakan keberkahan. Nah, khilaf di kalangan para ulama, apakah tahnik ini berlaku hanya khusus kepada Nabi ataukah kepada para sahabat yang lain? Dua pendapat. Sebagian ulama berpendapat ini hanya khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam karena para sahabat tidak membawakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Kalau mereka punya anak, mereka tidak bawa kepada Abu Bakar, kepada Umar, tapi mereka hanya bawa kepada Nabi karena Nabi memang spesial. Air liurnya apa? Berkah. Ya, dicampur dengan korma sebagai wasilah agar air liur Nabi masuk ke dalam anak tersebut, dan Nabi doakan keberkahan bagi anak tersebut. Sebagian ulama mengatakan ini umum, kalau kita punya anak kita bawa kepada orang soleh, ditahnik dengan korma dan didoakan oleh orang soleh tersebut dengan keberkahan. Dan ini juga pendapat sebagian salaf, ada khilaf. Dan sekarang kebanyakan orang mengambil pendapat kedua, kalau ada mereka anak-anak yang lahir mereka bawa kepada Pak Kiai atau Pak Ustadz agar ditahnik ya dan diberkahi ya. Kita sering bercanda kalau di Madinah, orang Indonesia itu suka sekali, kadang kita bercanda, orang Indonesia itu suka sekali makan sambal. Mungkin tahniknya pakai sambal dulu. Karena orang Arab enggak suka makan sambal, mereka suka yang manis-manis. Benar, karena tahniknya korma. Indonesia kalau enggak ada sambal enggak bisa makan. Nah, ini berarti dulu tahniknya pakai apa? Sambal. Istilah aja. Saya masih ingat ya. Satu saat kita di kampus, tiba-tiba orang rame, heboh, orang keluar semua, kan kampus tuh di asrama. Asrama berapa tingkat? 4 tingkat, kamar semua, lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, lantai 4 kamar semua. Tahu-tahu suatu malam orang-orang keluar dari, saya tinggal di asrama situ, orang keluar semua, rame. Wah, apa ini ribut? Ternyata apa? Orang Indonesia ada masak ikan asin. Itu bau kita rindukan sekali di Madinah. Sementara mereka mau muntah cium bau itu, mereka keluar semua ngamuk. Gara-gara ikan asin. Sama, sambal itu enak bagi kita, bagi mereka enggak enak. Baik hadirin. Lanjut apa tanya jawab? Lanjut sedikit ya. Lanjut sedikit. Kota Madinah adalah kota yang dikenal dengan kota pembawa demam. Demam di sana dikenal dengan Hummal Madinah. Demam kota Madinah. Orang yang tinggal sana pasti kena demam. Kalau saya katakan, saya sering sampaikan ibarat di Papua dikenal dengan malaria. Orang ke Papua pasti kena malaria. Nah, orang kalau ke kota Madinah pasti kena demam Madinah. Oleh karenanya para sahabat yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah semuanya demam, rata-rata demam. Kecuali Nabi SAW, Allah menjaga Nabi SAW. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata radhiyallahu anhu, lamma qadimna al-Madinata asabna min thimariha fajtawainaha wa asabana biha wa'qun. Tatkala kami tiba di kota Madinah, enak kami makan buah-buahan kota Madinah, tetapi kami enggak cocok dengan cuacanya, maka kami pun terkena demam. Akhirnya kaum Muhajirin terkena demam tatkala itu, dan mereka sangat kesulitan demam, tapi mereka tetap salat
di masjid dan mereka sholat dalam kondisi duduk. Enggak kuat berdiri. Ya. Demamnya parah. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi waktu datang kota Madinah dan wahiyya Muhammadun, yaitu kota Madinah penuh dengan demam, fahumman nas, maka orang-orang pun terkena demam. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Nabi masuk ke Masjid Nabawi, wan nasu qu'udun yusallun, orang-orang duduk sambil salat dalam kondisi apa? Duduk. Semua duduk dalam kondisi apa? Duduk. Rupanya sakit semuanya. Tapi subhanallah, mereka sakit, mereka semangat ke mana? Ke masjid ya. Maka Nabi berkata, Nabi komentari mereka. Salatul qa'id nisfu salatil qa'im. Kata Nabi, orang yang duduk itu salatnya setengah pahalanya daripada salat orang berdiri. Kata Anas, fatajassaman nasu salata qiyaman. Maka orang-orang berusaha berdiri. Tidak mau dapat pahala separuh. Lihat para sahabat, sakit-sakit pingin dapat pahala sempurna. Kita ceramah sana sini, salat berjamaah 27 kali lipat. 1 kali lipat juga tidak apa-apa di rumah ya. 27 kali lipat belum semangat. Ya. Ini sahabat sakit-sakit cuma dibilang 2 kali lipat harus berdiri, mereka berdiri padahal setengah mati. Mereka dalam kondisi sakit, mereka tetap ingin berdiri agar pahala sempurna bisa dapat 2 kali lipat. Karena solat berdiri, pahalanya 2 kali lipat daripada solat duduk. Bagaimana lagi kalau solat ke masjid 27 kali lipat? Pahalanya besar sekali. Oleh karenanya seorang, ya, belum lagi pahala yang lain, langkahkan kaki dari rumah menuju masjid. Pulang itu berapa langkah? Coba kalau masjid kita 1 kilo, bayangkan. Kalau 1 langkah itu, 1 langkah setengah meter, 500 meter lah terlalu jauh. Kalau 500 meter kita pergi berarti berapa? 1000 langkah. Bolak-balik 2000 langkah. Berarti ada 2000 derajat dinaikkan, 2000 dosa dihilangkan. Sampai di sana solatnya 27 kali lipat. Ya. Maksudnya apa? Kalau anda solat isya di masjid dibandingkan dengan solat isya di rumah cuma dapat pahala 4 rakaat. Tapi kalau anda solat di masjid 4 kali 27. Berapa itu? Hitunglah berapa coba? 100 berapa? 4 kali. Hitung aja, bisa dihitung kok. 80 tambah 28. 108 kali lipat. Bayangkan. Kalau dikali setahun, coba bayangkan. Ini selalu salat isya di rumah terus. Ini salat isya di masjid terus. Bayangkan. Jauh sekali. 108 kali 365 hari. Oh, sudah luar biasa. Ya. Tapi begitulah, kita kadang kurang semangat, malas-malasan. Tapi kalau dunia kita begitu, semangat. Seandainya kalau di masjid diumumkan, siapa yang sholat di masjid dapat 27 ekor kambing, orang pasti semangat ke masjid. Seandainya di tarbiyah dibilang, siapa yang sholat di tarbiyah dapat kambing 27 ekor, pasti masjid sudah rame. Rame kambing. Jadi sahabat itu dibilang sholat di dengan berdiri 2 kali lipat, maka mereka pun semangat untuk berdiri. Dan rata-rata orang sakit, ya. Sampai keluarga Abu Bakar sakit semua. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Aisyah, beliau berkata, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah ishtaka ashabuhu." Tatkala Nabi datang ke Madinah, sahabat-sahabat pada sakit. Washtaka Abu Bakar juga demam. Amir bin Fuhairah, maula Abu Bakar, budaknya Abu Bakar, Amir bin Fuhairah juga demam. Bilal juga demam. Fasta'dzanat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi iyadatim. Aisyah minta izin, ya Rasul, saya ingin kunjungi kerabat-kerabat saya. Fa'adzina laha. Maka Nabi izinkan. Maka Aisyah bertemu dengan bapaknya, Abu Bakar, lagi demam. Aisyah bertanya, "Kaifa tajiduka?" Wahai ayahanda, bagaimana kau dapat dirimu? Bagaimana kondisimu? Abu Bakar berkata, "Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi." Ya, artinya, ya, setiap orang bisa jadi meninggal dunia di keluarganya di pagi hari. Dan sungguhnya kematian itu sangat dekat kepada seorang daripada tali sendalnya sendiri. Artinya Abu Bakar merasa bakalan apa? Meninggal dunia. Saking sakitnya itu, dia bilang setiap orang sekarang ini bisa jadi pagi hari sudah meninggal di rumahnya. Dan kematian lebih dekat kepada seorang daripada tali sendalnya. Aisyah bertanya lagi kepada Amir bin Fuhairah, budak bapaknya, bagaimana kondisimu? Kata dia, "Inni wajadtul mauta qabla dzauqihi." Aku sudah merasakan kematian sebelum merasakan kematian. Artinya sudah merasa, jadi demamnya ini parah. Orang kena malaria kan, aduh kayaknya saya tewas sudah. Jadi memang demamnya parah dialami oleh para sahabat. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena para sahabat banyak yang sakit, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar memindahkan demam
wabah dari kota Madinah ke tempat lain. Maka Nabi berdoa, Allahumma habib ilaina al-Madinata ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana kami cinta kepada kota Mekah, atau lebih berat lagi, besar lagi kecintaan kami kepada kota Madinah. Wa sahihha. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah kota yang sehat, tidak ada penyakit-penyakit dan wabah-wabah. Wa barik lana fi sa'iha wa muddiha. Dan berikanlah kami keberkahan dalam sa'nya dan mudnya, ya. Artinya makanan di sana berkah. Wangkul hummaha. Pindahkanlah demamnya, faja'alha fil Juhfah. Pindahkanlah demamnya ke kota Juhfah. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berkata, setelah Nabi berdoa, Ra'aitu ka'anna imra'atan sauda'a tha'iratar ra'si kharajat minal Madinah. Dalam mimpiku aku melihat ada seorang wanita berkulit hitam, rambutnya berdiri, keluar dari kota Madinah. Hatta qamat bi mahya'ah, sampai dia pergi ke Juhfah. Wahyal Juhfah fa'awaltu anna waba'al Madinah nuqila ilaiha. Maka aku tafsirkan bahwasanya wabah di kota Madinah sudah pindah ke kota tersebut. Sekarang sudah enggak ada lagi demam di kota Madinah. Kita pun kepanasan enggak demam, kedinginan pun tidak demam, ya. Baik, demikian saja kajian kita. Ya, kalau ada yang bertanya saya persilakan.